Perkenalkan, nama saya Rizdia Pasaribu dengan nomor pokok mahasiswa 2017-84203025. Nah, saya dari jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musa Mus Merauke. Nah, di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang teori kinetik gas. Nah, kompetensi dasar dari materi ini 3.6 menjelaskan teori kinetik gas dan karakteristik gas pada ruang tertutup. Nah, indikator pencapaian kompetensinya ada dua. Yang pertama menjelaskan pengertian teori kinetik gas dan yang kedua menjelaskan hukum-hukum yang mendasari gas ideal. Tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama, setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian teori kinetik gas, dan yang kedua, setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan hukum-hukum gas ideal. Perhatikan gambar balon tersebut. Kenapa sih balon bisa meletus atau pecah? Untuk memahaminya, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Balon bisa meletus dikarenakan adanya peningkatan suhu dan tekanan gas pada balon. Nah, jika kita meletakkan balon di bawah pancaran sinar matahari, maka balon akan meletus akibat kenaikan suhunya. Nah, hal yang sama juga terjadi saat balon dipompa harus terus-menerus sehingga tekanan gas dalam balon semakin meningkat. Perhatikan ilustrasi gambar di mana seseorang sedang mengayuh sepeda. Nah, ketika kita mengendarai sepeda dalam waktu yang cukup lama, ban sepeda akan menjadi panas akibat sering bersentuhan dengan permukaan jalan. Peningkatan suhu pada ban mengakibatkan tekanan dalam meningkat sehingga berpotensi meletus. Dua contoh fenomena yang sudah kita lihat, maka akan kita pelajari dari bab ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke karakteristik wujud zat, di mana ada tiga. Yang pertama zat padat, dan yang kedua zat cair, dan yang ketiga zat gas. Nah, berikut penjelasannya, mari kita simak. Zat padat yaitu mempunyai bentuk yang tetap, volume yang tetap, atau mempunyai intermolekul yang besar. Gaya ini yang membuat zat padat sulit untuk diubah ke bentuknya yang semula. Yang kedua, zat cair tidak memiliki bentuk yang tetap, yang artinya zat selalu berbentuk sesuai dengan wadahnya, mempunyai volume yang tetap seperti zat padat, dan gaya intermolekulnya lebih rendah dari zat padat. Dan yang ketiga, zat gas. Zat gas tidak mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Jarak antar partikel sangat renggang sehingga partikel-partikel dapat bergerak secara bebas. Dari pengantar materi sebelumnya, lalu apa sih gas ideal? Gas ideal adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Artinya jarak antar partikel gas ideal sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Perhatikan zat gas gerak molekul gas yang berada dalam tabung. Nah, berdasarkan teori kinetik gas, gas terbentuk dari partikel-partikel gas yang bergerak secara acak dan konstan. Partikel gas bergerak dengan sangat cepat dan saling bertumbukan dengan molekul lainnya dan juga dengan dinding secara terus-menerus. Ketika partikel gas itu menumbuk dinding, maka akan perubahan momentum yang dihasilkan sehingga akan muncul gaya dan tekanan yang dihasilkan oleh partikel terhadap dinding bawah. Pada materi teori kinetik gas, ada beberapa hukum yang mendasari gas ideal. Yang pertama, hukum Boyle, dan yang kedua, hukum Charles, dan yang ketiga, hukum Gay-Lussac, dan yang keempat, hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, dalam pembahasan keadaan gas, ada tiga besaran yang saling berhubungan. Besaran-besaran tersebut adalah yang pertama, tekanan atau P, yang kedua volume atau V, dan yang ketiga temperatur mutlak atau T. Nah, hubungan ketiga besaran ini telah dipelajari dan diteliti oleh para ilmuwan. Nah, untuk mengetahui bagaimana hubungan ketiga variabel tersebut, mari kita pelajari atau memahami hukum-hukum yang mengenai gas ideal yang sudah kita pelajari atau singgung tadi.
Nah, yang pertama hukum Boyle. Seorang ilmuwan yang menyelidiki hubungan volume dengan tekanan gas adalah Robert Boyle pada tahun 1627 sampai 1691. Boyle telah menyelidiki hubungan tekanan dan volume gas dalam wadah tertutup pada temperatur tetap. Boyle menemukan bahwa hasil kali tekanan dan volume gas pada temperatur tetap adalah konstan. Secara sistematisnya, hukum Boyle dituliskan dalam bentuk PV sama dengan konstan atau P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, di mana P1 sama dengan tekanan gas awal dengan satuan Newton meter per kuadrat, dengan V1 volume gas awal meter kubik, P2 sama dengan tekanan gas akhir, dan V2 sama dengan volume akhir. Berdasarkan penyelidikannya, Jacques Charles tahun 1747 sampai 1823 menemukan bahwa volume gas berbanding lurus dengan temperatur mutlaknya jika tekanan gas di dalam ruang tertutup dijaga konstan. Nah, pernyataan Charles tersebut dikenal sebagai hukum Charles dan dituliskan dalam bentuk persamaan V per T sama dengan konstan atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, keterangannya V1 sama dengan volume gas awal atau meter kubik, V2 sama dengan volume gas akhir dengan satuan meter kubik, dan T1 sama dengan temperatur mutlak awal atau K, dan T2 sama dengan temperatur mutlak akhir dengan satuan K. Dan yang ketiga yaitu hukum Gay-Lussac. Nah, seorang ilmuwan bernama Joseph Gay-Lussac telah menyelidiki hubungan tekanan dan temperatur gas pada volume tetap. Gay-Lussac menyatakan jika volume gas pada ruang tertutup dibuat tetap, maka tekanan gas berbanding lurus dengan temperatur gas. Pernyataan tersebut disebut dengan hukum Gay-Lussac yang dituliskan dalam bentuk persamaan berikut. P per T sama dengan konstan atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dan yang keempat adalah hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, ketiga hukum keadaan gas yang telah kita pahami atau kita pelajari sebelumnya yaitu hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Nah, dapat digabungkan menjadi satu persamaan. Nah, hasil gabungan ketiga hukum tersebut dikenal sebagai hukum Boyle-Gay-Lussac. Dari pernyataan hukum Boyle-Gay-Lussac, maka dapat kita nyatakan dalam bentuk persamaan sistematikanya P kali V sama dengan E per T sama dengan konstan. Nah, atau sama saja dengan P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Nah, di mana keterangan dari persamaan tersebut P1 sama dengan tekanan gas pada keadaan pertama Newton meter kuadrat. V1-nya sama dengan volume gas pada keadaan pertama meter kubik, dan T1-nya sama dengan suhu gas pada keadaan pertama satuan Kelvin. P2 sama dengan tekanan gas pada keadaan kedua Newton meter kuadrat. T2 sama dengan suhu gas pada keadaan kedua dengan satuan Kelvin, dan V2 sama dengan volume gas pada keadaan kedua satuan meter kubik. Sekarang kita akan menyelesaikan soal yang berhubungan dengan teori kinetik gas. Jadi kalau ada soal seperti ini, sejumlah gas ideal menjalani proses internal. Nah, jadi proses isotermik ini itu artinya T-nya dijaga tetap atau konstan. Sehingga tekanan menjadi 2 kali tekanan semula. Maka volumenya menjadi, nah kita misalkannya volume mula-mula atau V1 itu sama dengan V. Nah, V1 atau tekanan mula-mula itu misalkan P. Nah, V2 ditanyakan
karena yang ditanyakan volumenya menjadi berapa. Nah, tekanannya itu dirubah menjadi tekanan semula, berarti 2 kali tekanan semula. Tekanan semula itu P, berarti 2 kali P. Nah, yang ditanya adalah volumenya berapa. Nah, karena di sini T-nya dijaga tetap atau konstan, maka kita menggunakan persamaan Boyle, di mana P1 V1 sama dengan V2 V2. Oke. Kita masukkan P, ini V sama dengan P2-nya 2P. V2-nya yang ditanyakan. Ini kita balik, berarti V2-nya sama dengan setengah kali V atau setengah mula-mula. Sekian penjelasan dari saya tentang pengertian teori kinetik gas dan hukum-hukum gas ideal. Semoga materi yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih.